belakangan ini kan banyak yang menyebutkan bahwa negara ini tuh menerapkan, terutama penguasanya adalah feodalistik. Kalau menurut Ata gimana? Kalau itu dalam batas tertentu ada benarnya. Saya pernah diskusi dengan beberapa tokoh, tapi saya tidak mau sebut namanya. Ada yang mengatakan begini, Har, kamu tahu Republik ini baru akan baik kalau yang memerintah adalah orang yang berpikir setengah nabi. Karena apa letaknya? Letaknya ya pada persoalan masyarakat kita sendiri, iya kan? Seperti korupsi. Orang selalu, ya korupsi bukan sesuatu yang aneh dalam masyarakat kolonialistis dan masyarakat feodalistik. Tidak ada raja yang tidak korup. Tidak ada pemerintah kolonial yang tidak korup. Cuma terbuka atau tidak, ketahuan atau tidak. Hanya itu aja. Dan sampai sekarang kan juga tetap. Yang korup ini kan adalah orang-orang yang ada dalam pemerintahan, yang sudah punya duit banyak. Dan kalau orang katakan begini, yang korup itu, ya memang orang yang punya kesempatan. Dan orang yang punya duit, orang kaya semua itu yang korup. Mana orang miskin, mana tukang becak, mana bisa korupsi. Tukang ojek, mana bisa korupsi. Yang bisa korupsi itu adalah kepala sekolah. Artinya ada kedudukannya. Iya kan? Kedudukan itu yang membuka ruang bagi dia untuk korup. Kalau dia tidak punya hati nurani. Tapi dalam batas tertentu juga berarti di samping itu secara psikologis ada juga habits kita bahwa kita ini rakyat feodalistik dan kolonialistik. Memang iya. Kita masih seperti itu. Lihat aja di berbagai tempat cara bergaul kita masih feodalistis kok. Dari mana, Pak? Maksudnya coba kelihatan di dalam birokrasi kita kan sebagian besar masih feodalistik. Kita datang masih bungku-bungku segala macam. Masih. Nah, itu yang menjadi persoalan besar bagi kita ketika kita mau, dan apalagi kan susahnya apa? Tingkat pendidikan kita rata-rata masih SD, SMP. Bagaimana Anda mau mengajak mereka menjadi demokrat? Ada satu pidato pengukuhan profesor dari, nanti juga saya cari, yang mengatakan bahwa kita baru bisa menjadi demokratis kalau penghasilan rakyat kita 14 juta per bulan. Kapan? 14 juta bagi rakyat, jangankan membayangkannya aja susah. Kali 3 UMR itu. Iya kan? Kan itu. Nah, ambil sebagai satu contoh yang sedang ribut. Bansos. Mereka yang terima bansos akhirnya judol. Nah, apa artinya? Di situ ada persoalan psikologi kan? Psikologi siapa? Psikologi orang miskin. Dia dikasih sedikit, ada ruang di mana membayangkan bisa mendapatkan banyak. Judol itu kan mungkin dia pasang 1-2 kali menang banyak. Nah, seterusnya dia mau begitu. Tapi judol ini kan pencuri. Iya kan? Dia pancing orang, sudah itu dikuras. Dan memang harus diingat juga, negeri kita itu negeri penjudi loh. Di desa-desa, coba bayangkan di Bali kemarin ada, di Medan ada yang dikejar karena menyambung ayam dan sebagainya. Masyarakat kita juga memang masih penjudi. Jadi mau petinggi, penguasa, ataupun masyarakat, itu adalah masih dari sikap bahwa kita ini adalah rakyat jajahan.
Memang iya, dalam arti bahwa hal-hal tertentu daripada sikap kita, kita masih bersikap rakyat jajahan, bersikap rakyat feodalistik. Itu fakta kok. Sehari-hari kamu bisa lihat. Nah, ini yang harus pemerintah lewat Departemen Pendidikan harus berusaha bagaimana memasukkan hal-hal yang bersifat demokratis itu di kalangan pendidikan. Nah, belum lagi yang susahnya itu apa? Apa namanya? Bullying segala macam berkembang, dan ya itu semua kan tidak akan menyebabkan kita akan menjadi lebih baik. Jadi solusinya apa nih untuk kita menetapkan demokrasi yang baik dan benar dan berkepanjangan? Iya, lewat pendidikan dan sikap daripada penguasa. Maukah mereka seperti yang terlihat sejak pidato pertama sampai berkali-kali Prabowo selalu mengatakan kita adalah yang berdaulat adalah rakyat. Kita memerintah karena rakyat. Ya memang benar. Tidak ada yang menyangkal hal itu. Tapi realitasnya nanti selama ini yang mendapatkan yang enak-enak bukan rakyat, yang memerintah yang mendapatkan gajinya, rumahnya, fasilitasnya. Apa rakyat dapat? Kan itu. Makanya orang partai misalnya berlomba untuk menduduki jabatan itu. Bukan tujuan utamanya untuk mengabdi kepada rakyat, tapi untuk menikmati. Mungkin saya menduga begitu, jadi saya tidak menuduh, tapi saya melihat gejala itu. Nah, di situ kesulitan kita. Apa yang didengungkan oleh Presiden Prabowo benar secara orang, bagaimana rakyat harus berperan, bagaimana politik itu adalah tujuannya untuk membela rakyat dan sebagainya dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang akan menjadi persoalan bagaimana mewujudkan, bagaimana merealisasikan itu. Bagaimana Presiden mengajak semua lapisan untuk memahami apa yang dia katakan. Dan akankah terlaksana? Nah, itu persoalannya kan. Nah, ambil sebagai contoh. Kalau saya, maka saya akan meminta kepada Menteri Pendidikan untuk mengumpulkan kepala sekolah untuk memberitahu bagaimana ide Prabowo, presiden kita yang dalam hal tertentu sangat berbeda, dan memberitahu kepada guru bagaimana seharusnya mereka mendidik anak-anak itu untuk menjadi manusia merdeka dan manusia demokratis. Satu-satunya jalan adalah pendidikan itu. Nah juga sebenarnya ini kalau bisa ya dari rumah. Saya nggak pernah maksa kamu punya ibu untuk masuk di jurusan ini, untuk tanian juga enggak. Ya pilihannya dia. Pola asuh. Nah, itu persoalan. Jadi inilah yang menjadi bagian dari proses kehidupan kita. Dan ini harus dilihat secara jujur, secara berani, sehingga kalau terjadi dialog di antara kita tidak menjadi orang kayak bertengkar. Ya.
Ya kita bicara secara jujur, dengan fakta kita masing-masing, dengan buku yang kita miliki, dengan teori yang kita pahami, dan sebagainya. Tapi tidak saling maki-maki. Yang ada kecenderungan saya lihat di TV, orang tidak dialog, orang malah bertengkar. Iya, iya. Demokrasi tidak begitu. Sebenarnya begini, sering orang lupa, demokrasi itu sederhana kok pengertiannya. Artinya, kita akan mendapatkan sesuatu berdasarkan aturan yang kita sepakati bersama. Kan itu. Ini apa artinya? Ini artinya apa? Yaitu tidak akan terjadi pertengkaran karena landasan kita adalah aturan yang kita sepakati bersama. Itu demokrasi. Ya pemilu misalnya. Makanya bagi saya ketika bertengkar tentang pemilu, ketika orang bertengkar dalam pemilu, ya salah. Berdialog iya, tapi bertengkar tidak. Karena apa? Aturannya ada. Itulah demokrasi. Dan aturan itu dibuat secara bersama. Secara demokratis oleh lembaga yang memang diberi tugas. DPR misalnya. Memang tugasnya adalah membuat undang-undang. Nah, ketika undang-undang itu sudah berlaku, maka kita harus berpegang pada undang-undang itu. Tidak boleh di luar itu. Itu yang namanya demokratis. Pegangan kita dalam bernegara, berbangsa, mengatur diri kita sebagai bangsa merdeka dan yang mendirikan negara merdeka, ya undang-undang dasar. Jadi kalau kita tidak jalankan undang-undang dasar, itu artinya melanggar aturan. Undang-undang dasar itu dibikin atas dasar bersama. Dan disepakati bahwa beginilah negara kita akan diatur. Terakhir itu memang yang laporan PISA 2019. Kalau Indonesia tuh peringkat 3 terakhir di laporan PISA bahwa kita negara yang berpendidikan. 3 terakhir. Ya memang iya. Itu tadi kesulitan kita masih berproses menjadi demokratis ini karena tingkat pendidikan masyarakat kita masih berkisar antara SD dan SMP. Memang begitu. Nah, di balik itu juga penghasilan ekonominya. Ya seperti dikatakan oleh seorang profesor, kita baru bisa demokratis kalau penghasilan dari rakyat kita 14 juta per bulan. Ya memang benar. Gitu. Jadi inilah yang hal-hal seperti ini kita akan membuat episode-episode sebagai warga negara yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu, memiliki pengalaman tertentu. Saya tidak berkata bahwa saya hebat, tapi saya mempunyai rasa keharusan untuk membuat kegiatan ini agar masyarakat mau berdialog. Saya belum tentu benar. Justru karena saya belum tentu benar, maka saya terbuka untuk dikritik, dan dalam proses kritik itulah bisa terjadi dialog. Jadi jangan menyangka para melihat YouTube ini bahwa saya mau menunjukkan kehebatan apa dan sama sekali tidak. Tapi latar belakang pendidikan saya mengharuskan saya untuk melakukan sesuatu. Ya seperti inilah yang saya bisa lakukan.
mengajak kepada Anda untuk berpikir secara jujur dan berani. Ya. Dua hal itu jangan. Jujur dan berani. Jangan berani mengatakan sesuatu, tetapi kejujurannya nggak ada. Tetapi kalau tidak punya keberanian, kejujuran yang kita miliki, belum tentu kita mau ngomong, karena kita ada rasa takut. Tapi keberanian kita yang kita miliki, bukan untuk menyombongkan diri. Tuhan marah. Tuhan sangat benci pada orang sombong. Iya, itu ada dalam Al-Quran. Jadi, ya saya mau mengajak sesama warga Republik untuk berdialog secara jujur dan berani. Saya kira itu episode ini dulu lah.